Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma ghafir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Allahumma ghafir lana dunubana wa dunuba ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Alhamdulillah ayyuhal santriwati, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, amin. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang nasihat-nasihat dari guru kepada santrinya. Sekarang kita akan lanjutkan pada nasihat yang kelima, ya, nasihat yang kelima, ad-dursul khamis, ya, nasihat yang kelima fi huquqil ikhwan, ya, di dalam hak-hak sesama sahabat atau teman seiman, ya, hak-hak sahabat atau teman yang seiman, ya, muslim atau muslimah, ya, teman muslim atau teman muslimah, ya. Apakah boleh berteman antara muslim dengan muslimah? Boleh, ya. Yang penting apa? Kita mengetahui hak-hak kewajiban, mana yang harus dijaga, mana yang menjadi batasan, dan mana yang menjadi larangan. Ya bunayya, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi syarifi wallaka rafaqa'u firdarsika hum ikhwanuka wa hum ashiratuka fa iyyaka an tu'la ahadan minhum aw tusyiya muamalatah. Wahai santriku, ingatlah engkau menjadi seorang pelajar atau seorang santri atau seorang murid yang mulia atau terhormat, dan engkau memiliki beberapa sahabat di bangku belajarmu, baik di pesantren, di sekolah atau di kampus. Mereka adalah saudara-saudara dan teman-teman bergaulmu. Maka janganlah engkau menyakiti salah satu dari mereka atau memperlakukannya tidak baik kepadanya, ya. Nasihat yang pertama tadi sampaikan bahwasanya apa? Ya, agar kemudian memperlakukan teman-teman kita dengan baik, ya. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah, ya, terkait dengan pertemanan. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz kedua, ya, disampaikan bahwasannya anjuran untuk memperbanyak teman, ya, anjuran untuk memperbanyak teman, memperbanyak teman yang mukmin, teman yang soleh, teman yang solehah. Kenapa? Karena setiap mukmin dia memiliki syafaat atau memiliki pertolongan, sehingga besok kita bisa mendapatkan syafaat dari teman-teman kita, ya. Di syafaat ini pertolongan bisa di setiap orang yang punya syafaat, ya, dia punya syafaat. Maka ketika kita memiliki teman dan teman itu orang yang beriman, orang soleh, orang, maka peluang kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan lebih banyak, ya. Apalagi ini contoh, ini ada santri baru, ya, santri liburan, ya, dia kuliah di kampus UII, ya, jurusannya ilmu farmasi. Nah, kalau temennya ada yang dari teknik mesin, ada yang dari teknik kimia, ada yang dari hukum, ada yang dari
kedokteran, ada yang dari sastra, ada yang dari MIPA. Nanti enak ini ya, bisa kemudian apa, mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, kebaikan baik di urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka ada anjuran untuk memperbanyak teman. Gimana caranya? Tidak memaksa orang, pilihlah aku jadi temanmu. Wah, nggak usah. Kenapa? Pribadi itu seperti magnet. Seperti apa? Ya, magnet atau magnet. Orang-orang seperti magnet. Ya, apa? Ketika kepribadian kita bagus, maka akan menarik orang-orang sekitar kita untuk bertemu dengan kita, untuk bergaul dengan kita, dan untuk bermuamalah dengan kita. Maka Ustadz sering dapatkan, kadang ada orang nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat, tapi temennya banyak. Tapi ada orang ganteng ya, kemudian cantik ya, temennya tambah banyak, itu juga ada. Tapi ada juga yang kemudian penampilannya bagus tapi nggak punya teman. Ini masalah pertemanan, ini masalah apa? Kondisi kepribadian kita. Nanti ketika kalian hari membaca, kalian bisa baca tentang psikologi pertemanan ya, gimana cara kita mendapatkan teman yang baik ya, seperti itu ya. Kalau masih merasa susah dalam belajar itu tentang pertemanan. Kemudian di sini juga ada catatan bahwasanya ya, ada hadis dari Rasulullah SAW bahwasannya apabila ada hubungan persahabatan di antara dua orang, maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mencintai saudaranya. Ya, ada zama ya, sahabat karena amanahnya sama ya. Maka siapa yang paling baik di antara keduanya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara mereka yang paling kuat, paling besar rasa cintanya kepada sahabatnya ya, Masya Allah. Ya bunayya lidah tudo ahadan min ikhka makani yatama minal mudo yaqo fa inna mudo qatal ikhwani majim dul watasu syukuri alladzina amila lakum tafahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idakilang suzu fangzu yarfa'il ladzina amanu minkum utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir ya. Al Mujadalah ya 11. Wasiku, ketika engkau duduk untuk belajar, maka janganlah engkau mendesak sahabatmu ya. Jangan mendesak sahabatmu. Artinya apa? Memberikan rasa nyaman kepada sahabat kita ya. Bisa mendesak dengan fisik ya. Nah, ya, juga bisa mendesak dengan percakapan atau lisan kita, mengganggu ya. Temennya udah serius kok banyak ngomong, ini mendesak bukan? Mengganggu bukan? Ya, juga bisa mendesak dengan yang namanya tenang gini ya. Ya. Apa BB ngaji ya, udah tempatnya udah enak. Tiba jadi apa? Bau badan ya, ini mendesak dengan bau badan, membuat
sahabat kita nggak nyaman karena bau badan kita, ya. Masya Allah, ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Ikhwah atau yang akhwat juga sama, ya. Ada orang pakai jilbab slet B balik seperti itu. Kemudian karena hal itu mendesak tempat temu dapat menyinggung perasaannya, menimbulkan kebencian dan akan berdampak buruk. Masya Allah, ya. Menimbulkan kebencian dan buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Mujadilah, orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu lapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkan, niscaya memberikan kelapangan dirimu. Dan apabila dikatakan berdiri, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman antaramu dan Allah Maha tahu apa yang kamu di lapangan, di teman ya, sekamarnya dibuat nyaman, ya. Kira-kira santri dan santriwati, ya, yang akan dicintai teman sekamarnya, yang membuat nyaman atau membuat onar? Kalat mas'alatun ala ahadin ikhwanika fi darsihi wa talaba minal azi suka jawab la'allaka lam tak summa iyaka takallam bi kalimat tadullu ala tiqarih haru wajhika ma yufidu bi. Hai anakku, ketika ada satu persoalan yang belum dipahami, menjelaskannya, maka dengarkan apa yang disampaikan olehmu dalam menjawab kemuskilan temanmu tadi. Barangkali kamu memperoleh pengetahuan baru yang belum diketahui. Jauhilah dan takut berbicara dengan kata-kata yang bisa merendahkan dia atau menampakkan wajahmu dengan sesuatu yang seolah-olah meremehkan pemikirannya, ya. Tanya, angkat tangan, ya. Tanyaannya apa? Ya, kadang sepele, karena sepele itu kita bilang halah, cuma kayak gitu pertanyaannya, ya. Ini termasuk apa? Merendahkan teman kita. Maka anjurannya apa? Anjurannya adalah dengarkan, barangkali kita dapatkan faidah yang baru. Dan ini terjadi di pesantren dan di sekolahan. Kadang-kadang ada orang yang nggak berani tanya, ya, bukan karena nggak berani tanya, karena apa? Kalau tanya nanti bully, pertanyaannya nggak bagus, pertanyaan kacangan, ya, bahkan disuruh ihu, ya. Masya Allah. Nanti kita tes di akhir, ada pertanyaan, ya, gitu. Bismillah. Kemudian berikutnya, ya bunayya qila lil imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu bima balagota minal ilmi qala ma bakhiltu bil ifdati walastakafatu anil istifadah. Wahai santriku, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana cara tuan bisa mencapai tingkat keilmuan yang sedemikian hebat? Abu Hanifah, ya, ini adalah seorang imam, ya, mazhabnya mazhab Hanafiyah, ya. Selain dia seorang imam, dia juga seorang haji
dari perdagangan yang dia menjaga marwah sebagai seorang ustadz. Apa? Karena dia bisa menjaga santri-santrinya untuk tidak dekat dengan penguasa. Karena biasanya kalau dekat dengan penguasa, maka seorang imam atau ulama ini menjadi takut berbicara yang benar. Kenapa? Karena nanti dihentikan bantuannya, ya. Maka ini juga menjadi motivasi buat yang muda. Kalau bisa, selain mewujudkan kuatul ilmi, kekuatan ilmu, juga harus kemudian mewujudkan yang namanya apa? Kuatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi, ya, sehingga apa? Punya kemandirian dan suaranya tidak terbeli. Ustadz ini senang menceritakan cerita tentang orang yang namanya dipakai oleh anak saya, ya, Hamka, ya. Apa? Ketika kita untuk menjadi ketua Majelis Ikatan Ulama Indonesia, ya, MUI, ya, sama Pak Soekarno, Pak Harto pada saat itu, maka beliau mengatakan, saya mau jadi ketua MUI pertama kali, ya, tapi syarat saya nggak mau digaji. Ya, luar biasa, ya. Ini berbeda dengan saya mau jadi ketua MUI tapi gajinya berapa, ya. Kalau Hamka, ya, dia mengatakan saya mau jadi ketua Majelis Ulama Indonesia tapi nggak mau digaji, ya. Akhirnya Pak Harto beres. Ketika pidato di pembukaan, ya, sambutan pelantikan MUI, maka beliau mengatakan bahasanya apa? Innallaha yastara, ya, jangan sekali-kali kalian membeli ulama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Innallaha yastara, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka, harta mereka, ya, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu, ya. Gimana Mbak Zama, ya, kalau ditawarin pilih kerja, kalau pilih kerja itu karenanya tidak oleh kita sudah beli Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Payu, ya, kayak kita tadi Bu Hani menyampaikan, ya, tidak pernah pelit dalam memberikan mahal ilmu, dan aku tidak malu untuk meminta atau bertanya tentang ini ciri orang. Dia tidak pelit membagi keilmuan dan dia juga tidak malu di dalam, ya, bertanyakan tentang keilmu, ya. Nah, terbalik Ustadz, kalau punya ilmu nggak mau menyampaikan, kalau nggak tahu nggak mau bertanya, kira-kira jadinya apa? Jadinya apa kira-kira? Caveman. Apa, Bi? Ya. Cave itu artinya gua, man itu artinya manusia. Ya, ada namanya apa? Mental manusia gua. Ya. Apa itu mental manusia gua? Ashabul Kahfi dong Ustadz, ya, bukan. Ini istilah mental untuk orang-orang yang, ya, tertutup pikirannya. Kalau punya sesuatu nggak mau sharing, kalau nggak tahu nggak mau tanya.
ini nggak akan maju seperti ini. Ya, kalau punya nggak mau berbagi, ya, kalau nggak punya nggak mau cari, nah, ini ya nggak maju seperti ini. Maka kita harus hilangkan. Kalau punya ilmu siap berbagi, kalau nggak punya ilmu siap untuk mencari, bertanya, ya, masya Allah. Faya bunayya la tudayyiq ala ikhwanika tariqal ilmi idza talabu min ustadihim tahqiqu mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifati wa syarikhum fil istima'i ila ma yaqulu ustadzu in kunta turidul khaira li nafsika. Wahai santriku, janganlah engkau menghalang-halangi upaya belajar teman-temanmu ketika mereka hendak menanyakan kepada gurunya tentang kejelasan sebuah persoalan yang benar-benar dia tidak mengerti, dan hendaknya kamu juga ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru jika engkau menghendaki adanya kebaikan pada dirimu. Apa nasihatnya? Nasihatnya, jangan kita menghalang-halangi teman-teman kita untuk belajar, untuk rajin, untuk mutalaah atau murojaah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keilmuan. Ya, kalau kemudian kita mau ikut perbaikan diri, maka kita ikut mendengarkan saja, ikut merasakan, ikut mengikuti kegiatannya. Ya, kalau tidak, jangan kita menghalang-halangi. Terkadang kita menjadi penghalang teman kita untuk belajar. Betul? Iya. Datang ke tempat kamar temannya malam-malam sampai jam 9:30 belum pulang. Ya. Temannya juga biasa-biasa aja. Ya. Diingatkan Ustadz, Mbak udah jam 9:30 belum Mbak? Pulang temannya mau belajar. Enggak kok Ustadz, temannya juga santai-santai aja kok. Wah, temannya kan juga mau ngusir juga nggak enak. Bener nggak? Iya. Karenanya apa? Kita menyadari, ya, jangan mengganggu teman kita atau menghalangi teman kita untuk belajar. Termasuk ketika di majelis ilmu, ya, kalau kita pengen ngomong kita keluar, kita ngomong dengan semut yang tidak sedang belajar, kita ngomong dengan cacing yang sedang tidak belajar. Tanya dulu, Assalamualaikum cacing, sedang belajar enggak? Gitu. Kalau enggak, ajak ngomong. Jangan ngajak ngomong temennya yang ada di majelis. Kenapa? Menghalang-halangi temennya dari belajar. Terkadang temennya mau bilang juga tidak enak, betul nggak? Ya. Sehingga hati-hati, jangan menghalangi teman-teman untuk belajar. Ya bunayya, innalaka min ikhwanika man yusarikuka fil masakin wal mabiti fahris ala rohatil ikhwanika fil masakinihim wa idza jaa waqtul naum fala tuzihum bil mutalaati wal mudzakarah wal lub lahum minar rohati ma tatlubuhu li nafsika fa idza talla al fajru wastaiqatta li adai faridatis sholati fa'ikid ikhwanika birifkin walutfin wa hafidu ala sholati fi jama'atin fa inna sholata jama'ati afdalu minas sholati afdadan. Wahai santriku, sesungguhnya salah satu dari temanmu ada orang yang sekamar atau sehunian denganmu, ya. Kalau satu kamar atau satu rumah, maka berusahalah untuk membuat mereka tenang ketika berada di dalam kamar, dan ketika tiba waktunya tidur, maka janganlah membuat bising mereka dengan mengulang atau mutolaah atau berdiskusi masalah pelajaran. Ya, Masya Allah. Ya, buatlah mereka tenang sebagaimana engkau mencari sebuah ketenangan. Lalu ketika fajar subuh tiba,
dan engkau telah bangun untuk mendirikan sholat jamaah subuh, maka bangunkanlah mereka dengan pelan-pelan dan halus, dan hendaklah engkau menjaga sholat dengan berjamaah, karena sesungguhnya pahala sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Iya, apa? Kalau sekamar atau satu rumah, maka ketika hendak sudah masuk saatnya tidur, jangan kemudian kita mengganggu teman kita meskipun alasannya mengulang-ulang pelajaran. Seandainya kita murojaah atau mengulang di tempat yang lain, jangan mengganggu teman kita. Kenapa? Kadang-kadang mereka butuh istirahat, ya, ke masjid atau ke gazebo atau ke pendopo keluar, ya. Jangan sampai ketika teman kita mau tidur malah kita kemudian, ya, bersuara-suara tidak bagus atau ngejak ngobrol dan lain sebagainya. Dan disampaikan di sini, buatlah mereka tenang sebagaimana engkau mencari sebuah ketenangan. Kenapa? Karena mau istirahat. Ya, HP juga dikondisikan, ya. Alarm juga dikondisikan. Dan ketika waktu pagi datang, ya, bangunkan temanmu birofkin walutfin. Bangunkan temanmu dengan cara membangunkan yang lembut. Ya. Maksudnya apa ini? Tidak mengagetkan. Ya. Maaf ya, mencontohkan. Ya, ini cara membangunkan orang dengan ilmu. Ya. Sama cara membangunkan orang tidak dengan ilmu, beda, ya. Membangunkan orang posisi tidur itu orang nggak sadar, betul. Kalau nanti langsung tiba-tiba kaget, yang terjadi apa? Ada perubahan mendadak di dalam tubuhnya. Kalau nggak hati-hati bisa menyebabkan penyakit. Maka Ustadz nggak setuju kalau membangunkan digujur pakai air bur, atau kemudian wah itu ya nggak bagus seperti itu, ya. Atau dar-dor ya bagus, ya. Lah gimana Ustadz membangunkan? Dengan suara lembut, ya. Gas. Kok nggak bangun-bangun? Ya. Gas. Kok nggak bangun-bangun? Ya. Kita ingat, tujuan membangunkan itu suara lembutnya atau bangunnya? Bangunnya. Makanya apa? Ketika kita membangunkan, pegang di bagian-bagian tertentu, ya, yang kemudian apa? Bisa menyadarkan. Pegang tangannya atau pegang kakinya digerakkan, ya, gerakkan, ya, gerakkan. Ustadz bagaimana menggerakkannya? Ini contoh tadi, ya, yang mengesankan kelembutan. Orang itu kalau tidur digerakkan gini aja bangun kok, ya, mas, ya, ya, mas, ya, itu. Pun juga sama, santri yang ngaji seperti ini juga paham, ya. Mentang-mentang kita diajari halus dalam membangunkan, ya, kita pura-pura itu gak bangun-bangun. Nah itu repot juga kan, ya, seperti itu. Kalau perlu, ya, santri itu belum dibangunkan sudah bangun. Ya bunayya, idza sta'ana bika ahadu ikhwanika ala amalin la yastati'u qiyama bihi wahdahu fala tabkhal bi musa'adati wa iyyaka an tudhira lahu innaka sahibul fadli alaihi bihadhil musya'adah. Wahai santriku, ketika salah satu dari temanmu meminta bantuan kepadamu atas pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan sendiri,
maka janganlah engkau pelit atau berat tangan di dalam membantunya, dan jangan pernah engkau tunjukkan bahwasannya engkau orang yang berjasa kepadanya atas pertolongan tersebut, ya, atas pertolongan tersebut, ya. Ada orang minta tolong, ya, ada dua sikap, banyak sikapnya. Ustaz sebutkan contoh-contohnya aja. Minta tolong ke kita, ya, teman kita, ya. Ada yang mau menolong, ada yang mau menolong, ada yang tidak mau menolong. Anjurannya apa? Kalau kita mampu, maka tangan kita jangan berat untuk menolongnya. Kenapa? Karena bisa jadi di lain kesempatan, di lain waktu dia yang akan menolong kita. Ya, itu kalau motivasi apa? Beramal karena berharap keuntungan. Ya, tapi kita beramal lillahi ta'ala. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ketika minta tolong, kita tolong. Yang penting, ya, tidak saat ujian, ya. Karena kalau minta tolong saat ujian itu ya tidak diperbolehkan. Terus kemudian diingatkan, jangan sampai ketika sudah minta tolong maka kita merasa menjadi orang yang berjasa kepada orang yang kita tolong, ya. Cerita, kamu ini kalau nggak ada saya nggak selesai di masalahmu, ya. Satu. Besoknya lagi, kamu itu loh kalau nggak ada saya nggak selesai itu masalahmu. Nggih, terima kasih. Besoknya lagi begitu, ya. Nyebelin nggak seperti ini? Ya, nyebelin nggak orang seperti ini? Nyebelin. Maka kita jangan menjadi orang-orang yang merasa berjasa dengan orang lain. Ketika menolong orang, kita tolong, sudah, balasannya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu minta balasan dia, ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Itu kalau kita berharap kebaikan kepada orang lain atau manusia. Kalau dalam Islam, kalau niatnya benar, niatnya ikhlas, ya, beramal dengan tulus, ya, Masya Allah, air susu dibalas dengan kopi susu tambahan. Air susu dibalas dengan STMJ, susu madu jahe. Air susu dibalas dengan apa lagi? Ya, dibalas dengan cinco. Kebalian kalau cinco itu. Ya, intinya apa? Selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Yakin? Belajar, ya. Masya Allah. Ya bunayya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Wahai anakku, wahai santriku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lain laksana sebuah bangunan seperti dinding, ya, yang artinya adalah urusan agama dan dunianya tidak bisa kokoh tanpa bantuan dari seorang yang lain, yang saling menguatkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ada namanya amsal, percontohan, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bunyan, seperti bangunan. Kalau kita lihat bangunan ini, kalau cagaknya ini, tiangnya dihilangin satu, roboh nggak kira-kira? Roboh, ya. Maka apa? Bangunan ini menjadi kuat ketika semuanya saling tererat, saling tersambung, saling terhubung dalam sebuah struktur bangunan. Maka urusan kaum mukminin, urusan antum semua tidak akan kuat, ya, baik urusan dunia maupun akhirat,
tidak akan kuat apabila kalian tidak terhubung, tidak berhubungan, tidak bersilaturahmi, tidak bermuamalah, tidak tolong menolong sesama orang yang beriman, ya. Sehingga kalau pengen kuat, apa yang harus dilakukan? Kalau pengen kuat urusan dunianya, apa yang harus dilakukan? Kalau pengen kuat urusan akhiratnya, apa yang harus dilakukan? Apa? 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 Siang ikhwah dulu. Apa yang harus dilakukan ya ikhwah kalau pengen kuat urusan dunia dan akhirat antum? Apa? Yang keras. Iman. Antum ini. Malah bagaimana? Astagfirullah. Ya. Ini urusan orang beriman ini, urusan dunia dan akhiratnya tidak akan kuat, ya, kalau tidak terhubung, tidak connected. Sebagaimana bangunan ini nggak kuat kalau tidak saling terhubung. Bagaimana caranya agar urusan kalian itu kuat dunia dan akhiratnya? Apa Mbak Zama? Apa? Hah? Astagfirullah. Apa adik? Makan lele nanti jam 6. Belum saatnya buka kok makan lele aku. Urusan kita akan kuat kalau kita sering melakukan yang namanya liqaul ummah. Aduh. Ya. Liqaul ummah setiap hari Ahad, ya. Paham? Siapa yang setuju liqaul ummah dibubarkan? Hah? Siapa yang setuju liqaul ummah ditiadakan? Angkat tangan. Ya. Apakah kalian nggak capek hari libur digunakan untuk liqaul ummah? Apakah kalian nggak boring ketemu orang terus? Bukankah kalian sangat sibuk? Ya. Loh, kok tertawa? Saya ulang lagi. Siapa yang setuju liqaul ummah dibubarkan? Atau kalian setuju nggak kalau liqaul ummah dilanjutkan? Siap capek? Siap menderita? Siap waktu liburnya kepake? Nah, udah selesai. Ya. Alhamdulillah. Ya. Selesai. Ya. Udah nggak ada masalah lagi Ustazah Hana dan Ustazah Mutia. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada liqaul ummah, kita nggak ketemu dengan umat. Kalau nggak ketemu dengan umat, ibarat bangunan cuma paku tok. Kalau paku tok gimana kira-kira? Ya, jadi manfaat atau mafsadat? Jadi bahaya atau jadi kemanfaatan? Bahaya. Ya. Maka boleh disimpulkan kalau santri tidak liqaul ummah maka akan menyebabkan yang namanya bahaya. Setuju? Setuju. Yang setuju enggak? Setuju. Ya, bahaya. Ya, alhamdulillah. Ya. Begitulah caranya kita mendoktrin santri. Ya.